Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, marilah kita bersikap anjali, kita mempersiapkan diri kita belajar dan diskusi Dharma. Tentu bagi mereka yang memiliki keyakinan kepada Dharma. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kalena Dhamma Sawanang, mendengarkan Dharma di saat yang sesuai. Kalena Dhamma Sakaca, berdiskusi, berbincang terkait hal-hal baik di saat yang sesuai. Eta Manggala Mutamang, itulah sebuah berkah. Bila tali gitar ditarik terlalu kencang, maka talinya akan putus atau bunyinya akan hilang. Lenyaplah suara dari lagu yang merdu. Bila tali gitar dikendurkan sampai kendur sekali, maka bunyinya akan sumbang atau suaranya akan hilang. Lenyaplah lagu yang merdu. Bila kau inginkan suara yang merdu, jangan kau tarik terlalu kencang, jangan pula kau kendurkan terlalu kendur. Orang yang memainkannya haruslah pandai, menimbang, dan mengira. Orang yang bijaksana harus dapat dikendalikan hawa nafsu diri sendiri. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Ibu Bapak. Selamat sore, Namo Buddhaya. Ya, sungguh bahagia hari ini kita dapat berjumpa kembali di Wihara Pluit Dharma Sukha untuk memberi makanan batin kepada batin kita masing-masing. Seperti yang kita ketahui, jasmani dan batin inilah yang membentuk seseorang, diri kita sendiri. Kalau jasmani lapar, bisa diberi makan. Bapak Ibu sudah makan? Belum. Satu hari ini belum? Sudah. Ya, keberuntungan setiap orang tentu memiliki perbedaan. Semua tergantung kepada apa yang dibawanya, yaitu karma masing-masing. Namun demikian, ketika ada kesempatan berbuat baik, teman kita baru makan satu kali, bolehlah ajak-ajak teman kita untuk makan kedua kalinya. Karena kebaikan itu akan membawa kebahagiaan bagi ia yang melakukan kebaikan. Sungguh beruntung Ibu Bapak, tadi kita mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Kebijaksanaan, penciptanya Bapak Darmadi Cahyadi, yang seolah-olah membawa kita ke sebuah ruang dan waktu di mana kita kembali untuk diingatkan bahwa di dalam kehidupan ini ada dua jalan ekstrim. Ada dua jalan ekstrim, tapi percayalah, jalan ke Wihara Pluit Dharma Sukha tidak ekstrim. Meskipun untuk menuju ke Dhammasalanya cukup ekstrim bagi ia yang takut naik tangga ketinggian. Karena kalau di Tangerang, ya kebetulan saya dari Tangerang, wihara yang untuk masuk ke ruang Dhammasala melalui tangga hampir tidak ada. Saya berceramah dari ujung ketemu ujung, semua rata-rata Dhammasalanya di bawah. Kemudian ada satu Wihara Gunasambara di Kota Bumi. Jadi kalau ke Dhammasalanya sama seperti Wihara Pluit Dharma Sukha, naik tangga. Nah, ada dua hal ekstrim Bapak Ibu yang sudah
diketahui, yang sudah dibentangkan, dijabarkan sedemikian rupa oleh Sang Buddha. Seperti di awal tadi, kita ini ada jasmani dan batin. Kalau jasmani bisa makan bersama-sama, kalau lapar bisa makan, makannya bisa bermacam-macam, sehingga kita ini seperti kuburan yang berjalan, begitu. Jangan takut disebut kuburan berjalan, ya, atau kita lewat kuburan, karena sesungguhnya kita juga kuburan, ya, kuburan ikan, makan ikan, masuk ikan, ya. Yang suka bebek, masuk bebek. Yang suka cumi, cumi masuk. Yang suka makan ayam goreng, ayam bakar, ayam juga masuk. Ini kuburannya. Nah, ibu bapak, saudara-saudari sedharma, itu kalau bicara makan tentang jasmani. Bagaimana kalau makan batin, ibu bapak? Batinnya lapar, batinnya haus. Ibu bapak tentu kalau jasmani haus, bisa membeli minuman yang menyegarkan. Ya, tentu kesegaran itu tergantung kepada ibu bapak masing-masing. Ada yang suka es teh manis, ada yang suka air putih, ada yang suka kopi, dan sebagainya. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika batin kita yang lapar, batin kita yang haus? Bagaimana cara kita memberi makan batin kita ini? Jawabannya sederhana, ibu bapak. Jawabannya saat ini ibu bapak sedang memberi kita sama-sama makanan bagi batin kita masing-masing. Di mana ya saat ini ya di Wihara Pluit Dharma Sukha, mendengarkan dharma, berdiskusi dharma, menyejukkan hati supaya hatinya tidak keras, supaya hatinya tidak kering dengan disiram dharma. Tetapi disiram kudu bebae, kudu hati-hati. Kenapa? Karena kalau disiram tapi tidak sesuai dengan kadar porsinya, maka akan menyebabkan batinnya justru makin kering. Ketidakbijaksanaan akan semakin berkembang. Contoh, mungkin ada orang yang ingin berdana, tapi muncul kesombongan. Padahal berdana itu baik. Ingin melatih meditasi, tapi nggak kuat, mulut netizen. Meditasi, ngomel mah jalan terus, katanya begitu ya, itulah ya. Jadi tidak apa-apa, ibu bapak, karena pada akhirnya kita menyadari memang ada dua hal ekstrim yang sudah diketahui, yang sudah dijabarkan oleh Sang Buddha. Hal ekstrim yang pertama adalah mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, melakukan penyiksaan diri. Seolah-olah dua hal ekstrim ini kini di tahun 2024 kita pun masih terjebak. Semua, termasuk saya. Termasuk kita semua ini masih terjebak di dalam dua hal ekstrim tersebut. Namun ibu bapak yang hadir hari ini, saat ini merupakan langkah awal untuk menghindari dua hal ekstrim tersebut. Kalau Wihara Pluit Dharma Sukha ini dekat dengan mall, apa nama mall yang di seberang kok? Movilex Pluit. Movilex Pluit. Ibu bapak sudah pernah ke mall itu? Sering. Kalau ke Wihara Pluit Dharma Sukha sudah sering? Oh, sering juga. Ya, bersyukur. Ya, bagus juga. Ya, sama-sama sering. Nah, kalau ada pertanyaan, mall penting enggak? Penting.
Iya, mall penting. Rumah sakit penting nggak? Hah? Penting juga, sebenarnya penting. Iya. Tapi jawaban enggak itu saya terima, saya setuju juga. Iya. Ada satu lagi, kuburan. Kuburan penting nggak? Enggak juga. Kremasi? Krematorium? Penting. Oh, berarti udah mesen tuh. Ya. Lebih senangnya di kremasi tuh. Nah, wihara penting? Penting. Kalau ada pilihan, malam ini kita 1 ke wihara, 2 mall, rumah sakit, kuburan, atau krematorium. Ibu bapak milihnya? Wih. Kenapa ibu bapak bisa yakin ke wihara? Ini benar, buktinya ini kita hadir saat ini. Meskipun kita hadir saat ini, tapi kita tidak memberikan penilaian bahwa kuburan itu tidak penting, krematorium tidak penting. Semua tempat itu penting kalau memang dibutuhkan saat ini, ibu bapak. Kenyataannya kita saat ini belum butuh rumah sakit. Kenyataannya kita belum butuh kuburan. Dan kenyataannya kita belum butuh krematorium. Tapi suatu saat butuh enggak? Butuh. Maka ini yang menjadi catatan penting bagi kita adalah kembali sadar saat ini. Kita sering kejebak dengan impian masa depan, kejebak dengan kenangan masa lalu. Selalu diombang-ambing perasaan kita, ingatan kita, pencerapan kita ke depan dan ke belakang. Kalau saya minta izin, saya mengutip, bukan mengutip sebenarnya, saya menceritakan tentang film Sun Gokong. Di salah satu episode Sun Gokong itu, si En, si Gokong, ya, si Patkai, dan Wuching, di salah satu episodenya pernah terjebak dengan batu 8 perasaan. Tentu ibu bapak sudah nebak. Kalau Patkai, ketika batu gaibnya itu, batu magicnya diputar di depannya, kira-kira Patkai ini ke arah mana dia kena hipnotisnya? Oh, tentu ke arah nafsu. Kalau Gokong, ke arah mana? Nafsu dia mental. Iya, serakah dia mental. Tapi Gokong kena satu sisi dari batu itu, yaitu kebencian. Wuching, nafsu mental, kebencian mental. Tapi ketika batunya diputar ke arah kebodohan batin, dia lebih lekat, lebih nempel kepada kebodohan batinnya, karakternya seperti itu. Sehingga dia dihipnotis oleh kotoran batinnya yang kebodohan batin. Lalu bagaimana dengan tokoh utamanya? Apakah terkena kebencian? Tidak. Siapa nama? Ngikutin ibu bapak berarti film Sun Gokong. Biksu Tong, ya, Biksu Tong itu ketika diputar dengan batu 8 perasaan itu tidak ada yang nempel kepada beliau. Menandakan bahwa beliau ini sesungguhnya adalah sosok yang suci. Tapi murid-muridnya, orang-orang di luar lingkaran Biksu Tong itu terkena. Ada yang terkena 2, En, siluman laba-laba kecil, ya, terkena dengan batu cinta, karena cintanya sama Gokong, dikisahkannya. Nah, kalau sekarang ada batu di depan kita, batu 8 perasaan tersebut, cinta, benci, iri hati, kesombongan, ya,
keserakahan, kebodohan batin, kira-kira kita akan kena kemana? Nah, jawab dalam hati masing-masing. Ya. Nah, coba andaikan ada batu itu betul di depan kita, kira-kira kita akan kena hipnotisnya ke arah batu yang mana ini saat ini gitu. Maka tugas kita adalah wihara saat ini lebih penting. Kenapa? Karena kita bisa memberi makanan batin bagi kita. Rumah sakit bisa memberi makanan batin, bisa ibu bapak. Di rumah sakit itu kita bisa menemukan utusan dewa. Iya, utusan dewanya yaitu orang sakit. Dikisahkan dulu Pertapa Siddhartha pun ini menemui 4 fenomena. Salah satunya adalah orang sakit. Cuman bedanya, ini kalau saya pakai bahasa guru saya nih, maaf, kita mah bebel. Kenapa kita bebel? Seberapa sering kita melihat orang sakit? Seberapa sering kita melihat orang yang meninggal? Seberapa sering kita melihat orang senior? Ya, maksudnya usia berkelanjutan, usia senior. Dan berapa sering kita melihat seorang pertapa hilir mudik ke VPDS? Kalau ibu bapak mengikuti Instagram VPDS, saya tadi di kereta saya lihat-lihat, banyak, berkah banget ini VPDS. Hampir tiap minggu diisi oleh para guru Dharma yang baik, yang luar biasa. Yang mudah-mudahan dengan pesan Dharma yang disampaikan, ini bisa menggunggah perasaan kita untuk terus semangat menambah kebajikan, meningkatkan kebijaksanaan. Sungguh berkah. Bisa ketemu pertapa banyak di VPDS. Tapi kenapa ibu bapak tidak mau buru-buru jadi salah satu anggota pertapa? Kenapa ibu bapak tidak mau menjadi biksu biksuni? Padahal Pertapa Gotama ketika melihat 4 fenomena tersebut langsung tergunggah perasaannya, langsung ingin ikut mengikuti jejak pabajitanya yang dikatakan Dewa Duta 4, utusan Dewa 4. Salah satunya orang sakit, orang senior, kemudian meninggal, dan seorang pertapa. Perbedaan itu jelas terjadi sama kita saat ini. Maka saya di tahun 2010 saya memberanikan diri untuk menjalani hidup sebagai pabajita. Saya pernah menjadi seorang biku, saya meninggalkan ibu saya yang meskipun dulu sempat tidak disetujui, namun karena keinginan yang keras, saya sampaikan, Mama mau punya anak yang baik, benar, bahagia, tidak? Mama mau, tapi bukan untuk kamu jadi bante. Mama ingat waktu saya SMP, SMA, Mama susah nyuruh saya ke wihara. Iya, setiap hari Minggu saya selalu dipaksa ke wihara. Iya, cuman bedanya nggak pakai gerakan iya. Ya. Tetapi kenapa Mama sekarang meminta saya untuk pulang ketika saya udah betah tidur di wihara, betah menjalani kehidupan pabajita, tapi Mama minta saya pulang? Nah, itu. Karena berkat cinta kasih sayang, ya kebijaksanaan, saya pikir usaha untuk menjadi seorang pabajita saya hentikan sementara, di hold dulu. Saya menjalani kurang lebih, seingat saya 3 atau 4 tahun. 3 atau 4 tahun. Nah, setelah 4 tahun, Mama saya, ketika saya bertugas di Tangerang, Mama saya ikut dana, tapi setelah dana Mama langsung pulang, karena kalau lama-lama bisa nangis. Loh, anaknya mau jadi belajar jadi orang benar malah nangis. Ya kadang-kadang lucu.
Jadi ibu bapak kalau punya anak, saudara, cucu, ponakan, sepupu yang mau jadi orang benar, dukung. Dukung dia, support dia. Karena kehadiran seorang pertapa meskipun satu saja itu bisa membawa ibu bapak senyumnya luar biasa. Senang tidak kalau ada Bante datang? Senang. Tapi kalau anaknya jadi Bante, tunggu dulu. Oleh karena itu ibu bapak, saat inilah saat yang penting bagi kita untuk menanam atau memberi makan batin kita, supaya kita bisa menghindari yang namanya dua hal ekstrim. Memang tidak satu-satunya hidup pabajita itu membawa kita ke jalan nirwana, tidak. Sebagai umat upasaka, upasika seperti ibu bapak yang penuh dengan kebijaksanaan, juga mampu mencapai kesucian, mampu. Cuman kerikilnya banyak, batu sandungannya banyak. Kalau kita berumah tangga, meditasi digerayotin sama anak, baca parita lupa, isi air di tempayan belum penuh. Mau baca parita, ya ntar kesiangan, kerja macet. Begitu batu sandungannya, tapi bukan berarti nggak bisa, ibu bapak bisa. Sebagai upasaka upasika pun bisa, tapi tergantung kepada upaya ibu bapak masing-masing. Janganlah kita terjebak kepada dua hal ekstrim tersebut, ibu bapak. Senyaman-nyamannya di mall, tetap ibu bapak pengen pulang pada akhirnya. Senyaman-nyamannya ibu bapak di rumah pun tidur, tetap pengen keluar lagi. Kenapa? Ya karena memang dituntut dengan aktivitas keseharian. Tetapi aktivitas itu yang harus kita sadari. Hidup ini adil nggak, ibu bapak? Nggak adil. Benar, saya setuju sama Cici. Nggak adil hidup ini. Kalau kita ngelihatnya di satu sisi kehidupan saat ini doang. Siapa di sini yang nggak mau kaya raya? Ada di sini yang nggak mau kaya raya. Saya bosan mau kaya. Iya. Pengenlah sekali-sekali saya nggak kaya. Gitu. Ada di sini. Yang kaya, pengen kaya lagi. Ya. Rafathar adik kita, ya, ponakan kita dari Raffi Ahmad juga pengen kaya. Ya meskipun kita nggak diaku sebagai paman misalnya. Ya itu kan ponakan kita. Yang kalau melek mata, uduk mah udah pasti ada tuh uduk. Tapi kan sebagian lagi kan mungkin melek mata sampai mau merem mata, uduk ya belum muncul. Ya karena melihatnya satu sisi kehidupan ini. Maka ibu bapak kalau mau hidupnya seperti Rafathar adik kita, maka dari sekaranglah kita menanam kebajikan. Karena dengan menanam kebajikan kita mendapatkan keuntungan yang diingini, sabba metena labati. Semua keinginan coba, nggak tanggung-tanggung, nggak satu, nggak dua, semua keinginan itu bisa diperoleh dengan kebajikan. Tetapi baik-baik, ibu bapak, ya tadi kan di syair-syair yang tadi kita dinyanyikan itu, kalau tali gitarnya ditarik terlalu kencang maka akan putus. Kalau nyari duit mah ya udahlah, jangan getap-getap amat, jangan getol-getol amat, yang penting mah cukup. Duit sebanyak apapun wayahnya ditinggal mah ditinggal. Ada ibu bapak yang ketika mau meninggal, anakku, kalau nanti papa mama ini meninggal, tolong harta mama papa semua sertifikat masukin ke peti. Ya, ikut sama papa sama mama. Nggak ada ibu bapak. Duit ibu bapak akan diganti dengan yang logonya Kaisar. Iya, duit aslinya mah kagak, dikepelin cuman, emang dikepelin ibu bapak tapi goceng. Iya, benar. Iya. Ya, sebanter-banternya cepet. Sebanter-banternya. Saya udah sering kali lah.
pada akhirnya harta itu akan kita tinggalkan juga, Ibu Bapak. Gunakan harta itu, gunakan rejeki yang kita miliki itu untuk membuat sebuah perubahan. Membuat sebuah perubahan agar kita terus belajar Dharma. Mumpung keyakinannya masih tinggi, belum goyah. Kita seringkali mengenal dengan kalimat sabe sangkara anicca, segala yang terbentuk tidak kekal. Yang kita cintai akan berpisah, yang kalau kita berkumpul dengan yang kita benci itu pun akan duka. Tapi kan Ibu Bapak kalau punya emas kalung 5 gram hilang, ngecrek, Ibu Bapak kan nggak akan bisa tidur. Nggak bisa Ibu langsung mengatakan, aduh, sabe sangkara anicca, emas saya telah hilang 5 gram. Nggak akan. Ada memang yang bisa tabah, bisa, tapi bisa dihitung dengan jari. Dan pada akhirnya kita dituntut untuk kebijaksanaan sesuai dengan lagu yang tadi dinyanyikan bersama-sama. Saya pernah menghadiri upacara pemakaman Ibu Bapak. Di Tangerang itu ada pemakaman Tanah Cepek namanya. Yang meninggal ini suaminya. Istrinya masih hidup sampai saat ini. Saya diundang untuk mimpin baca parita. Baca parita itu sama seperti Ibu Bapak lakukan saat ini. Ada anusasana, bahasanya ada khotbah pendek. Ya, nasihat Dharma, pesan Dharma lah. Sebelum peti dimasukkan ke liang lahat. Baca parita mah, baca parita. Meditasi mah tetap meditasi, Ibu Bapak. Memancarkan cinta kasih sayang kepada semua makhluk, khususnya mendiang. Semoga mendiang berbahagia dan seterusnya. Di dalam pesan Dharma juga disampaikan bahwa hidup ini memang tidak kekal. Iya Romo, maka kita harus menyadari fenomena kehidupan ini, iya Romo. Tetapi ketika peti dimasukkan ke dalam liang lahat, istri tersebut tidak rela, dia ikut nyemplung ke dalam liang lahat, Ibu Bapak. Kalau bahasa Benteng ngomong dari A sampai Z, iya, nggak kekal. Tapi nggak nerima. Saya kalau kenal sama tokongnya, tukang peting, lah udah pendem aja Pak lah sekalian. Kalau kenal, iya, di sono tuh banyak, ada Jasa Raga Abadi, ada Usaha Ibu, banyak sekali ya. Kalau saya kenal satu aja, ya, saya bilang udah pendem aja lah Pak. Tuh ngomong mah iya dari A sampai Z, diingetin iya. Ya memang itulah kenyataannya Ibu Bapak. Kita ini lebih cenderung kena dua hal ekstrim tersebut. Tahu itu duka, tapi ketika mengalami duka belum tentu kita bisa nerima duka itu. Kalau orang lain yang nerima duka, kita bisa mengatakan, oh iya sabe sangkara anicca, yang sabar. Tapi ketika kita yang mengalami sendiri belum tentu. Maka perlu latihan Ibu Bapak. Latihannya ini di PPDS, Pluit Dharma Sukha. Karena inilah tempat yang buat Ibu Bapak cukup bisa memberikan sarana makanan batin supaya batinnya tidak kering kerontang. Bagaimana dengan bila tali gitar dikendurkan sampai kendur sekali, bunyinya akan sumbang? Ya inilah dilemanya kita. Ketika mau melakukan kebajikan, seringkali kita dikalahkan dengan berbagai macam halangan hambatan, Ibu Bapak. Maka saya sering mengatakan, ajewa kica matapang, kok janya maranang suwe. Ajewa kica matapang, kok janya maranang suwe. Berusahalah hari ini juga. Siapa tahu kematian akan datang kepada kita setelah ini. Ini adalah sebuah syair yang
terdapat di dalam salah satu parita yang seringkali kita bacakan yang berjudul Bade Karata Gata. Hal-hal yang menggunggah kita untuk melakukan perubahan. Ajewa ibu bapak, berusahalah hari ini juga. Ajewa kicamata pangko janya maranang suwe. Jangan diingat suwe-nya doang ibu bapak. Iya, habis yang susah depannya ya ajewa aja, ingatnya ajewa hari ini begitu. Jadi ketika ibu bapak besok ada kesempatan berbuat baik, ajewa. Hari ini, ingat hari ini. Siapa tahu setelah hari ini kita akan meninggal, ibu bapak. Peristiwa kematian itu tidak datang ditandai dengan usia senior. Kematian tidak ditandai dengan tenggelamnya surya dan terbitnya mentari. Karena kematian tidak bisa diatur. Seenak-enaknya kematian dia tetap akan datang. Kehidupan tidak pasti. Kematian adalah pasti. Siap nggak siap harus benar. Bukan harus mati ibu bapak. Iya itu benar tadi ya, terima kasih. Siap nggak siap harus siap. Mau nggak mau harus mau. Iya. Kalau di Tangerang saya tanya, siap nggak siap harus mati. Waduh. Saya kalau ada anak yang kreatif dibikin di potongan cuplikan video-video, saya dihitungnya sesat saya ini. Iya. Sekarang ini pinter ini, anak-anak ini dipotong-potong videonya. Kadang saya menemukan stiker saya, bagus juga nih anak-anak kreatif nih. Iya. Karena saya juga mengajar di sekolah Dhamma Bakti Tangerang ya, Tangerang dan Bodhisatta, bantu Bante Anando Agadipo sekolah. Nah, jadi karena kehidupan tidak pasti, maka ajewa ibu bapak. Diajakin, ada di sini maaf kalau ada yang nama tokoh karakter yang sama ya. Ini hanya fiktif belaka ceritanya. Misalnya katakanlah ada tokoh namanya Nyonyoh. Nggak ada ya nama Nyonyoh ya? Nggak ada ya, mudah-mudahan nggak ada. Kalau ada mohon maaf, ini bukan Nyonyoh Anda yang dimaksud. Nyoh, kebaktian Nyoh di PPDS? Enggak lah, minggu depan aja. Nyoh, ingat Nyoh, ajewa Nyoh. Gitu. Gue mah nggak bisa kebaktian hari ini, pilek. Ibu bapak, kalau kita belum sakit amat, jalanin ibu bapak. Tapi kalau udah amat sakit, istirahat. Nyoh, atau cuman pilek mah bawa aja selampe, sapu tangan. Entah kalau di ruang ada masalah, ingus masuk, ingus keluar. Misalnya, ya ingus masuk, ingus keluar, ya sering aja lah. Masukin ke kantong lagi, nggak apa-apa Nyoh. Iya ibu bapak. Jangan hanya gara-gara ingus masuk, ingus keluar ibu bapak menggagalkan kebajikan. Kalau di zaman COVID, iya ibu bapak. Ibu bapak pilek datang ke wihara, ini COVID. Tapi ini udah zamannya transisi. Kita udah berusaha menganggap bahwa COVID itu penyakit yang lumrah. Karena gejalanya mirip seperti flu, pilek, begitu. Tapi tetap kita harus jaga kesehatan. Kita harus bijaksana. Ya habis dari mana-mana kita cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Ya kalau masih bisa mandi kita mandi, begitu ya. Tetap jaga kesehatan. Nyoh, ayo kebaktian. Enggak leh. Nah, diingetin ajewa. Ibu bapak kalau misalnya pilek bos masih bisa datang ke wihara tidak? Masih bisa. Bisa kalau hidungnya copot. Baru istirahat. Karena udah amat sakit. Tapi kalau belum sakit amat, ya datang aja. Iya, nggak apa-apa, datang aja. Karena kita harus memberi makanan batin kita saat ini segera mungkin.
Karena kehidupan tidak pasti. Siapa yang menjamin saya pulang dengan selamat? Nggak ada yang jamin. Sehati-hatinya kita kalau udah wayahnya berangkat, mau berangkat juga. Iya. Seperti kereta api. Nggak mungkin kereta api nungguin saya. Waktunya dia berangkat, mau berangkat juga. Sama kehidupan kita, Ge. Kalau udah wayahnya berangkat, berangkat. Cuman pertanyaannya ketika kita berangkat, udah siap belum bekalnya? Ibu bapak kesini tentu membawa kantong masing-masing kan? Mengeluarkan daya, tenaga, waktu, mungkin biaya, begitu. Hanya untuk memberi kenyamanan batin kita yang kering kerontang. Ibu bapak sudah berjuang. Hingga saat ini ibu bapak bisa hadir. Meninggalkan cuciannya. Meninggalkan kerjaannya, meninggalkan aktivitas lainnya yang mungkin bisa dikalahkan karena kita ingin belajar Dharma. Di antara dua hal ekstrim tersebut, mana yang akan ibu bapak pilih? Mau menyiksa diri kah? Atau mengikuti hawa nafsu kah? Mau pilih yang mana ibu bapak? Tapi kalau ada pilihan jalan tengah, ada menyiksa diri, ada mengikuti hawa nafsu, ada jalan tengah. Ibu bapak mau mengikuti yang mana? Jalan tengah. Ya, kita udah capek nyari uang seharian, rezeki buat kehidupan kita hari ini dan esok. Ya, bolehlah dalam 24 jam ini ada 2 jam yang mulia. Kita bisa belajar Dharma, begitu. Jangan kerja terus anak muda sekarang ini. Ya memang boleh, betul. Memang kalau saya baca di salah satu jurnal penelitian, salah satu dosen mengatakan indeks ekonomi kita saat ini sedang menurun, kehidupan begitu dinamis, stabilitas ekonomi juga masih labil, maka penting menyiapkan persiapan. Tapi jangan lupa persiapan batin juga perlu disiapin. Kadang-kadang kita kerja melebihi jam kerjanya kebo. Tahu ibu bapak kebo? Tahu. Kebo kalau pagi itu biasanya dikasih makan dulu rumput. Nah setelah dikasih makan, kebo baru keluar dari kandang, dituntun, dicocok hidungnya dengan benang, dibawa ke sawah atau ladang, bantu nandur, ngegemburin tanah. Tapi kebo masih ada ngasoknya. Kebo. Kalau siang dia istirahat, ya jam 2 dia masih di bawah pohon. Ntar jam 2 selesai, biasanya diajak lagi ke sawah ladang untuk menyelesaikan kerjaan sisanya dikit. Jam 3, jam 4, biasanya kalau yang pemiliknya baik, dibersihkan di sungai-sungai kecil sekitaran sawah dan ladang. Kalau yang sudah selesai dibersihkan, biasanya dibawa lagi ke kandang, kasih makanan rumput, ya masih sisa rumput, selesai tidur. Besok begitu lagi tuh kebo, lusa begitu lagi, terus ya kebo tuh begitu. Nah manusia pagi-pagi ibu bapak ngapain? Bangun tidur. Ngapain bangun tidur? Masa lupa sama lagu sejatinya kita? Bangun tidurku terus. Itu dulu. Sekarang mah bangun tidur lihat handphone. Lagu itu udah mengalami perubahan lirik. Ya, dulu bangun tidurku terus mandi. Sekarang mah kagak ibu bapak. Handphone dulu. Ya, ujung-ujungnya mandi juga toh. Nah, habis mandi ibu bapak ngapain? Sarapan, makan, bener. Habis makan, sarapan, ibu bapak ngapain? Main HP lagi. Bayangin tuh, udah HP aja udah 2 kali. Ya, PPDS baru sekali tuh, hari ini doang. Ya, ujung-ujungnya ibu bapak kan yang sekolah mah sekolah, anaknya. Yang kerja mah kerja lah, begitu kan. Sekolah istirahat, kerja istirahat, jam berapa kerja?
jam 11, 12-an mungkin, ya anak-anak 10.45 istirahat di kantin. Masuk lagi nggak? Masuk. Yang kerja istirahat terus? Enggak, masuk lagi kerja. Udah tuh. Sampai jam berapa kerja? Kalau sehari kita 8 jam aja, taruhlah jam 3, jam 4 kita pulang. Habis pulang ibu bapak kemana? Pertanyaannya. Ke PPDS? Enggak. Ke mall? Kemana ibu bapak? Ke rumah sakit? Enggak. Ke krematorium? Enggak. Terus kemana dong ibu bapak? Habis pulang kerja ngapain? Ke rumah lagi? Iya, kalau yang lurus mah. Tapi kan nggak nyangkut-nyangkut tuh. Selama pulang nggak nyangkut ke sono ke sini. Itu nganjang, bahasanya ke temen. Main dulu, melepas penat. Ntar udah bangsa maghrib, ngelewatin maghrib, baru pulang. Pulang, ngapain pulang? Oh, kirain handphone lagi kirain. Iya, mandi. Habis mandi, HP lagi. Makan, istirahat, begitu. Ya, kadang kalau yang kerjaannya lebih, biasanya jam 7, jam 8 masih bekerja lembur. Jam 9 baru pulang. Begitu aja. Besok begitu lagi, besok ibu bapak. Iya, lusa. Apa yang membedakan ibu bapak dengan kebo? Ah. Oh, beda. Di mana bedanya? Ayo nih, ini jadi diskusi yang menarik. Apa yang membedakan kita dengan jangan kita lah, ibu bapak aja, saya emang enggak. Apa yang membedakan ibu bapak dengan seekor kerbau? Lihat handphone. Kebo guys sekarang mah. Kalau ngeliat handphone kayak dia bisa, kalau disiapin doang mah handphonenya. Bisa. Apa? Makanannya apa kebo? Jadi emang ibu bapak nggak makan lalap-lalapan? Berarti sama dong dengan kebo? Oh beda, apalagi bedanya? Apa Ci? Kebo? Siapa bilang? Di Tangerang nih, maaf, ini mah cerita kenyataan, bukan fiktif. Iya, di Tangerang ada nama daerahnya Cijantra, Legok. Depan Cetia, nama Cetianya Damadwipa. Kalau sekali dua kali pasti ibu bapak nyasar. Di depan Cetia itu sawah. Setiap hari kebong lewatin Cetia. Ibu bapak ngelewatin PPDS nggak tiap hari? Enggak, kalah sama kebo. Berarti ibu bapak sama nggak dengan kebo? Oh beda. Di mana bedanya? Siapa bilang? Kebo mah dicocok ya supaya dia nurut. Jalannya mengikuti pemimpinnya. Karyawan gak sama sebenarnya dicocok. Iya, tiap hari mesti terima kasih, absen masuk. Coba kalau nggak ada absen masuk kan honor transportnya nggak ada. Berani-berani dia nggak absen. Nah itu kan namanya dicocok secara nggak langsung. Meskipun benang talinya nggak kelihatan. Tapi kita udah mengikuti alurnya. Berarti ibu bapak masih sama ya dengan seekor kerbau? Menerima? Oh, terima. Ya ampun, berjuang kok. Saya beda, Mo. Jangan, udah saya pasrah lah, iya saya kebo. Jangan. Umat Buddha itu harus berubah. Jangan mau. Iya, beda, kita beda. Bedanya di mana ibu bapak? Coba, ibu bapak telaah. Nah nih, kerjaannya lembur, manusia. Jadi enakan jadi kebo. Oh nggak mau juga. Apa Ci? Apa tadi? Ibu bapak nggak ngelawan, malah nerima kondisinya. Iya udah saya kebo aja lah. Iya. Ini urusan kebo bisa 24 jam nih kita di sini nih. Nggak pulang ibu bapak, ini spesial nih hari ini. Iya. Kita ge pada saat dilahirkan mah nggak pakai baju, ibu bapak. Bener. Iya kebo ge beberapa event mah pakai baju dia ge. Iya. Sama. Jadi ibu bapak kebo. Wah bagus. Di mana perbedaannya? Kebo kita punya romo.
Kebo nggak punya romo, keboge kalau di sini jadinya emo. Ibu pernah dengar nggak suara kebo? Kebo ge kalau lagi bersuara manggilnya sama kayak ibu bapak, mo, nama budaya mo. Apa yang membedakan kita dengan seekor kerbau? Sudah nyerah, terima aja. Enggak. Manusia kenyataannya berbeda dengan seekor kerbau. Kenapa? Karena manusia memiliki kesempatan berbuat baik jauh lebih luas, ibu bapak. Salah satunya kerbau bisa belajar dharma. Oh, kira udah kehipnotis semua. Iya. Kenyataannya manusia bisa belajar dharma. Kerbau bisa datang ke cetia, bisa, tapi dia nggak bisa belajar dharma. Ibu bapak bisa datang ke cetia, ke wihara, bisa sama seperti seekor kerbau, tapi bedanya kita bisa belajar dharma. Kalau masalah pahala kerjaan mah sama, keboge kerja, dia punya kebajikan, dana tenaga. Meskipun dia tidak menyadari bahwa itu adalah perbuatan baik, dia memberikan dana berupa tenaga. Nah, maka kita berbeda kok dengan kebo, ya. Kita tetap manusia yang memiliki semangat untuk bisa melakukan perubahan menuju hari esok yang lebih baik. Dan pada akhirnya ibu bapak, orang yang memainkannya haruslah pandai menimbang dan mengira. Makanya dari sebuah lagu itu kadang-kadang bisa timbul kebijaksanaan, bagus juga lagu itu. Pertapa Siddhartha juga kalau tidak mendengar alunan syair yang dinyanyikan oleh sekelompok penyanyi kala itu mungkin juga akan terlena. Karena kondisinya saat itu beliau sedang mempraktekkan yang namanya penyiksaan diri. Makan dikurangi porsinya. Bukan yang 2 piring jadi sepiring doang, tapi butiran nasinya ibu bapak menjadi 1 butir nasi. Sehingga membentuk tubuhnya yang kering kerontang. Yang kalau kita melihat di beberapa wihara cetia yang pernah kita kunjungi, kita melihat lukisannya, kita pernah melihat pratimanya, patungnya, tempelan reliefnya yang menggambarkan penyiksaan diri yang begitu luar biasanya. Hanya beliau yang bisa menjalani itu. Kita mah sepiring ge. Kalau ditanya di rumah makan touch screen, warteg misalnya, ibu bapak mau apa? Saya mau ini, mau ini, mau ini. Touch screen tuh kan, tinggal nunjuk doang udah keluar, tut makanannya langsung. Kita bisa milih, masih bisa ditanya, ibu bapak makan enggak? Iya saya mau makan di warteg mah. Kalau saya numpang mandi mah nggak boleh kan? Kalau saya datang ke warteg misalnya ke warung Tegal, nasinya 1 atau separoh? 1 aja nggak cukup bu, jangan separoh misalnya begitu kan? Itu aja udah kita masih merasa kurang. Nah itu dia. Maka makanlah secukupnya. Secukupnya itu bolehlah, nggak usah malu kalau waktunya memang 2 piring ibu bapak, sesuai kebutuhan. Nggak usah malu sampai aduh mau nambah malu, nggak usah. Emang kebutuhannya 2 piring boleh, begitu ya. Yang penting mah nggak mau bajir, ngambil banyak tapi nggak dihabisin. Tapi kalau cukupnya 3 piring ibu bapak boleh, ya nggak usah malu. Ya karena jasmani tiap orang berbeda-beda. Maka kita harus di sini muncul yang namanya kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk bisa mengambil sebuah aksi yang baik. Baik dari pikiran, baik dari ucapan, dan baik dari perbuatan kita, ibu bapak. Selamat ibu bapak hari ini telah melakukan 2 jam mulia di dalam kehidupannya. Semoga bisa menambah, meningkatkan kebijaksanaan hingga mencapai nibbana. Terima kasih. Namo Buddhaya. Ya, waktu saya kembalikan kepada pengurus.
Terima kasih Romo untuk Dhamma Desananya. Untung nggak jadi 12 jam ya soal Oh korban. iya, udah ketebak Ci, soalnya udah Oke, ketebak. baiklah kita membuka sesi tanya jawab untuk para hadirin. Bila ingin bertanya lebih lanjut atau yang kurang jelas, kami menyiapkan kertas di belakang bangku Bapak Ibu. Apabila ada yang ingin bertanya lisan juga kami akan persilahkan. Sambil menunggu pertanyaan masuk, mari kita bersama-sama menyanyikan satu buah lagu. Mari rekan-rekan sedama, kita buka lagi buku tuntunan kebaktian. Kita buka pada halaman 44, kita nyanyikan bersama-sama Peki Kemenangan. Melalui banyak kelahiran dalam samsara, mengembaralah aku mencari, tapi tak menemukan pembuat rumah ini. Menyedihkan kehidupan yang berulang-ulang. Oh pembuat rumah, kamu telah terlihat. Kau takkan membuat rumah lagi, semua rakit-rakitmu patah. Balok utamamu telah dihancurkan, batin mencapai keadaan tanpa syarat. Tercapailah akhir daripada tanah. Kita akan ulang lagi pada paragraf kedua, menyanyikan kehidupan. Menyedihkan kehidupan yang berulang-ulang. Oh pembuat rumah, kamu telah terlihat. Kau takkan membuat rumah lagi, semua rakit-rakitmu patah. Balok utamamu telah dihancurkan, batin mencapai keadaan tanpa syarat. Tercapailah akhir daripada tanah, daripada tanah. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan tertulis, Romo. Namun kami persilakan apabila mungkin ada yang bertanya secara lisan. Ada?
Tidak ada juga Romo. Kayaknya semua sudah jelas. Oke Romo, sebelum kita tutup mungkin ada sedikit kata penutup atau ringkasan. Terima Baik, kasih. terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kita bisa sama-sama menambah kebajikan, meningkatkan kebijaksanaan. Tidak panjang, tidak lebar. Ya, kita ingatlah dengan Ajewa Kicamatapang, Kojanya Maranang Suwe. Berusahalah hari ini juga, siapa tahu kematian akan datang kepada kita. Panggillah diri kita masing-masing, ajaklah diri kita masing-masing ketika ada kesempatan berbuat baik dan masih bisa kita lakukan, tapi ditutupi dengan kotoran batin kemalasan, kebencian, kebodohan batin, maka jangan segan-segan menepok punggung kita. Ingat hari ini. Siapa tahu hari ini terakhir. Maka kita masih bisa untuk melakukan kebaikan. Ayo, ajewa. Demikian, terima kasih atas kesempatannya. Namo Buddhaya. Kami segenap pengurus dan umat Wihara Pelita Masuka mengucapkan terima kasih kepada Romo Soni Santoso